Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ustazah Rosa. Kali ini Ustazah Rosa akan menjelaskan materi matematika, yaitu tentang penjelasan pecahan berdasarkan gambar dan menentukan nilai pecahan. Mari kita simak video berikutnya. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Misal A per B. A di bawah garisnya ini ada, di bawah A ini ada garis, nah ini namanya per dibacanya. A per B dengan A sama dengan pembilang dan B penyebut. Ya, mari kita simak gambar ini. Sebuah apel dipotong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potongan dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Pecahan setengah dilambangkan dengan 1/2. Seperti ini. Pecahan setengah dibaca 1/2 atau bisa dibaca setengah. Nah, bagian atas ini pembilang, bagian bawah penyebut. Diingat-ingat ya, bagian atas selalu dia pembilang dan bagian bawah selalu dia penyebut. Awalnya dia dari satu buah apel ini. Dia dipotong menjadi dua bagian sama besar. Nah, yang satu ini pasti senilai setengah, ini juga setengah. Warnailah setengah bagian pada gambar di bawah ini. Nah, Ustazah Rosa di sini punya gambar segitiga. Segitiga dibagi menjadi dua bagian, yang satu berwarna dan yang satu tidak. Yang berwarna ini dia disebut pembilang, dia bagian atas. Yang berwarna ini ada berapa? Ada satu kan? Yang diwarnai cuma ada satu bagian, jadi dia 1/2. Kenapa kok per 2? Karena dia ada dua bagian di sini. 1/2. Satunya dari sini, duanya dari seluruh bagian yang ada di segitiga. Ini juga seperti ini. Lingkaran, dia mempunyai dua bagian. Yang satunya sebagiannya diwarnai, dia akan bernilai 1, dan duanya ini dari seluruh bagian yang ada di dalam lingkaran. Persegi panjang pun juga begitu. Dan untuk persegi ini, kalian bisa membagi dia sebagai setengah, senilai setengah dengan cara begini, asalkan pembagiannya sama, tidak ada yang lebih besar atau lebih kecil. Dia juga bernilai. Pada gambar di samping terdapat satu kue utuh yang dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Setiap potongan kue dapat dinyatakan dengan pecahan sepertiga. Pecahan sepertiga dilambangkan dengan 1/3. Pecahan 1/3 dibaca 1/3 atau sepertiga. Nah, awalnya ada satu kue ini, tapi dia dipotong menjadi 3 bagian sama besar. 1, 2, 3. Nah, 3 kue ini awalnya dari satu kue ini. Dia dipotong menjadi seperti ini. Dan satu nilai kue ini bernilai 1/3. Ini juga 1/3. Ini juga 1/3. Gitu ya. Berikut contoh-contoh pecahan 1/3. Nah, Ustazah Rosa di sini punya lingkaran. Lingkaran ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada 1, 2, 3. Kalian lihat yang diwarnai. Yang diwarnai ini ada satu bagian. Nah, yang diwarnai ini ada di atasnya. Dia sebagai pembilang. Jadi yang diwarnai ini ada satu bagian, taruh sini 1/3 bagiannya dari sini 1, 2, 3. Nah, 3-nya taruh sini. Begitupun ini, sama saja ya. Pada gambar di samping terdapat kue bolu yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Setiap potongan menyatakan potongan 1/4. Pecahan 1/4 dilambangkan dengan seperti ini. Pecahan 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Awalnya ada satu kue bolu utuh. Dia dibagi menjadi 4 sama besar, 4 bagian sama besar. Jadi satu nilai ini, satu potong nilai ini nilainya 1/4, ini juga 1/4, ini juga 1/4, dan ini juga 1/4. Nah, berikut contohnya. Ustazah Rosa di sini punya kuenya utuh. Nah, dia dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Bagian berwarna merah dia bernilai 1/4 bagian. Bagian berwarna kuning dia bernilai 1/4 bagian. Bagian berwarna putih dan biru dia juga bernilai 1/4 bagian, 1/4 bagian. Ini semua awalnya dari kue yang ini, kue utuh. Dia dipotong menjadi 4 bagian seperti ini. Baik. Nah, untuk soal berikut bisa kalian lihat di buku tema 2G halaman 28. Yang bagian A, Ardi mempunyai 12 mangga.
Ia memberikan sepertiga bagian kepada Dewi. Berapa buah mangga yang diberikan Ardi? Nah, diketahui Ardi mempunyai 12 mangga. Lalu ia memberikan 1/3 bagian pada Dewi. Jadi, karena Ardi memberikan 1/3, maka buatlah 3 kotak di dalam gambar. Kenapa Ustazah kok 3 kotak? Karena dia memberikan kepada Dewi 1/3. Lihat bagian bawahnya ini ada 3, ada angka 3. Jadi kalian harus membuat 3 kotak di dalam sini. Kita lihat ya. Nah, dia kan ada 3 kotak. 1, 2, 3. Yang ditanyakan, berapa buah mangga yang diberikan Ardi? Ada berapa? 1 kotak ini ada berapa mangga? 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya ada 4 mangga. Untuk yang B, Anita mempunyai 8 buku. Ia meminjamkan setengah bagian dari 8 buku tersebut. Berapa banyak buku yang dipinjamkan? Diketahui Anita mempunyai 8 buku. Lalu ia meminjamkan setengah bagian dari 8 buku tersebut. Karena Anita memberikan setengah, maka buatlah 2 kotak di dalam gambar. Ini sama kayak yang A. Kenapa kok dia membuat 2 kotak di dalam gambar? Karena dia mintanya 1/2 atau setengah. Di bawahnya ini kan ada angka 2. Jadi kalian bikin 2 kotak di dalam gambar ini. Kita lihat. Nah, jadi ada 2 kotak. 1, 2. 1 kotak ini ada berapa buku? 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya ada 4 buku. Nah, kita lihat pecahan setengah. Pecahan di bawah ini merupakan pecahan setengah karena dia dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian menunjukkan pecahan setengah. Nah, kalau gambar yang di bawah ini dia bukan pecahan setengah karena dia tidak dibagi sama besar. Dilihat, ini lebih kecil sedangkan ini lebih besar. Ini lebih besar sedangkan ini lebih kecil. Jadi dia bukan menunjukkan pecahan setengah. Nah, seperti gambar ini. Dia ada berapa bagian yang diwarnai? Pertama ada 3 bagian, 1, 2, 3. Yang diwarnai ada 1 bagian. Jadi pada gambar di samping, 1 gambar dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Bagian yang diwarnai dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 ini didapat dari yang diwarnai, 3 ini didapat dari 1, 2, 3. Gitu ya. Ini pun juga sama. Yang kita hitung seluruh bagiannya ini ada berapa? 1, 2, 3. Sedangkan yang diwarnai ada 1 bagian aja, cuman ini. Jadi pada gambar di samping, satu gambar dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Bagian yang diwarnai dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1 didapat dari yang diwarnai, 3 didapat dari 1, 2, 3. Gitu ya. Coba tentukan nilai pecahan yang ditunjukkan banyak kue berikut. Ini yang ya, maaf ya Ustazah salah ketik. Pertanyaannya, banyak seluruh kue donat ada berapa? Kita hitung donatnya semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawabannya ada 8 donat. Banyak kue donat rasa coklat dari seluruh kue donat dapat dinyatakan dengan pecahan. Nah, yang rasa coklat kita hitung. 1, 2, 3, 4. Yang rasa coklat ada 4. Karena dia dalam bentuk pecahan, jadi 4/8. Kenapa 4/8? Karena 4-nya dari yang rasa coklat, yang ditanya rasa coklat, dan seluruh donatnya ada 8. Nah, kalau ini kenapa kok dibagi 4 Ustazah? Karena disederhanakan. Kalau atas dibagi 4, bawah juga harus dibagi 4. Kalau misal atas dibagi 2, bawah juga harus dibagi 2. Sampai hasilnya tidak bisa dibagi lagi. Ini Ustazah Rosa bagi 4, 4 bagi 4 1, 8 bagi 4 2. Jadi hasilnya 1/2 atau setengah. Banyak kue donat rasa keju dari seluruh kue donat dapat dinyatakan dengan pecahan. Sekarang kita hitung, donat rasa keju ada berapa? 1, 2. Jadi 2/8. 8 itu dari seluruh donatnya. Kita kecilin atau kita sederhanakan. 2 bagi 2, 1, 8 bagi 2, 4. Gitu ya. Nah, kue punya Nina dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 1 potong kue pada gambar di samping dapat dinyatakan dengan 1/4. Nina berbagi kue dengan 3 orang temannya. Setiap anak mendapat 1/4 bagian kue. Awalnya ada 1 potong kue ini utuh. Dia dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Jadi setiap anak mendapatkan 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian, dan 1/4 bagian. Nah, penjelasannya kita lihat gambar yang ini ya.
Coba tentukan nilai pecahan yang dinyatakan bagian kue yang dilingkari pada setiap kelompok gambar berikut. Penjelasan untuk yang A. Karena jumlah kue ada 3. Lihat, yang A, kuenya semuanya ada berapa? 1, 2, 3. Dan yang dilingkari ada 1. Yang dilingkari kan cuma ini, 1 lingkaran. Maka kalau dalam bentuk pecahan, 1/3. Satunya yang dilingkari, 3-nya seluruh kue. Untuk yang B, donatnya ada berapa semuanya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena jumlah donat ada 6 dan yang dilingkari ada 3. Yang dilingkari kan nih. Jadi jawabannya 3/6. Terus sama Ustazah Rosa diperkecil atau disederhanakan. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi jawabannya setengah. Untuk yang C, karena jumlah cupcake ada 4, 1, 2, 3, 4, dan yang dilingkari ada 1 cupcake, maka jawabannya 1/4. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, karena kalau 1 bagi 1 tetap 1, 4 bagi 1 tetap 4. Begitu ya. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Pasangkan gambar dengan bentuk pecahan yang menyatakan banyak layangan biru. Untuk gambar setengah ini, kita lihat yang bagian sini, dipasangkan yang ini, karena dia ada 2 bagian. Oke. Untuk yang 1/3, birunya ada 1, total bagiannya ada 3 semuanya. Untuk yang 1/4, dia jelas yang ini, karena birunya ada 1, 4 bagiannya ada di sini. Gitu ya. Terima kasih anak-anakku, selamat belajar dan jangan lupa tetap semangat meskipun belajarnya seperti ini. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh WA Ustazah Rosa secara pribadi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.